nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Let's praise the Lord. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci Engkau Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Kita percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini, amin. Tuhan Allah kita yang kudus, Tuhan Allah kita yang berkuasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Allah kita Allah yang perkasa, yes. Dan kita mau terus bersuka di dalam Tuhan, oleh karena Dia Tuhan yang perkasa, Tuhan yang bersama-sama dengan kita setiap saat dalam hidup kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi kita angkat hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan,
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersukacitalah. God is good. Kita mau bersuka dalam pemberian kita. Silakan Kak Vika. Hai semuanya, selamat pagi. Sekarang kita temanya lagi abundant life ya semuanya. Dan aku belajar banyak abundant life tuh dari Ethan dan Zeke gitu. Tuhan Yesus juga bilang ya kita harus belajar dari anak-anak kecil gitu kan. Nah salah satu contohnya adalah setiap hari Minggu dia tuh dikasih persembahan sama papanya. Dimasukin ke kantongnya. Nah Zeke ini tuh lebay banget, dia selalu pegang, sama si abang juga pegang kantongnya atau apa, takut uangnya hilang atau apa gitu. Tapi dia tuh tahu tugasnya tuh satu, dia harus kasih persembahan. Itu uang nggak buat beli french fries, nggak buat beli tiket ke seberang, nggak buat dikasih ke orang, tapi untuk dikasih ke persembahan gitu. Yang perlu dia buat cuma satu, to bring it back to God gitu. Selalu dibilang ini persembahan ya, dia nggak tahu jumlahnya kecil, jumlahnya besar. Kalau misalnya dia tahu jumlahnya besar pun dia tetap pakai untuk persembahan. Nah, gimana kalau ternyata ini mindset yang kita harus pakai gitu dalam hidup kita. Apapun yang kita dikasih, baik itu besar, kecil, baik atau buruk, kasih aja ke Tuhan. Baik lagi ada duit, kasih ke Tuhan. Lagi nggak ada duit, kasih ke Tuhan. Semuanya kita kasih ke Tuhan. Contoh kita kasih ke Tuhan tuh adalah beberapa hari yang lalu aku di kantor. Terus mereka lagi ngomongin tentang ada bos aku harus ketemu sama lawyer gitu. Dia managing director law firm apa gitu. Terus dua orang datang ke aku, Pik gimana sih emang kalau managing director tuh ngomongnya gimana? Kan bapak lu managing director law firm gitu. Yang gue kenal cuman bapak lu doang kayaknya kata temenku. Terus oh ya bisa-bisa aja sih. Terus dia bilang gini, bapak lu UI kan gitu. Semua orang yang managing director pasti UI, dia bilang gitu. Terus dengan santainya aku sambil kerja aku bilang, enggak bapak gue UKI, gue bilang gitu. Terus dia, hah gimana? Bapak lu UKI? Iya dia UKI. Enggak mungkin, bapak lu UI, dia bilang gitu. Bro gue tahu bapak gue gak UI, dia UKI. Tapi gue lihat dia ada di website UI, dia bilang gitu. Enggak bro, dia UKI gitu. Terus dia nih yang ngomong sama aku lawyer, dia gak habis pikir gimana seorang UKI bisa jadi managing director. Dia tanya gini, bukannya partner bapak lu semuanya UI? Aku bilang iya semua UI kecuali dia. Aku bilang gitu. Terus dia tanya, gimana caranya? Aku diem aja kayak, masa gue khotbah nih ke dia sekarang gitu. Karena jawabannya bener-bener cuman bring it back to God gitu. Even kalau misalnya kita lagi kebaktian keluarga atau cerita-cerita, gak pernah satu kali pun Daddy bilang, jadi saya dulu pinter banget, dulu saya ini dulu gak pernah. Dia selalu bilang, takut akan Tuhan. Ini semua karena Tuhan gitu. Jadi apapun yang kita punya nih sekarang dalam keadaan financial, baik atau buruk, just bring it back to God. Karena look what he can do. Yang UKI bisa dipikir UI, yang UKI bisa melakukan hal-hal yang mestinya orang UI doang yang bisa gitu loh. Contoh lainnya tuh adalah kita baca bentar ya, di Lukas. Di Lukas 1, cerita tentang Maria. Kan dibilang kalau dia akan punya anak gitu kan. Dibilang nih, terus dia ayat 34, Lukas 1 ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Lalu ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah ini mindset kita nih, kalau kita tuh emang hamba-hamba Tuhan. Apapun yang kita punya dimasukin kantong, gak usah peduli itu gede, kecil, besar, enggak. Buat apa, tahu itu buat Tuhan. Baik itu baik, baik itu buruk, baik itu musibah, baik itu berkat, itu punyanya Tuhan. Itu bukan masalah kita lagi, itu udah masalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang sayang sama kami Tuhan. Engkau Allah yang faithful Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan saat Engkau memberikan sesuatu kepada kami Tuhan, kami mau bawa itu kembali kepadamu Tuhan. Karena Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan kami kekuatan Tuhan untuk melalui hidup ini menjadi hamba-Mu Tuhan. Kami mau declare Tuhan bahwa gereja ini setiap jemaat, setiap berkat, setiap musibah, kami bring it back to you Tuhan. Kami bawa lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang Kau berikan Tuhan kepada Daddy Tuhan, kepada Nino Tuhan, dan kepada keluarga kami juga Kau berikan kepada gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan benar-benar satu persatu menjadi hamba Tuhan Tuhan. Bukan cuma elders tapi semua menjadi hamba Tuhan dan bring it back to you Tuhan Yesus. Biarlah gereja kami ini Tuhan bisa bertumbuh Tuhan ke kanan ke kiri dengan memiliki orang-orang yang punya abundant life Tuhan. Thank you Jesus, in Jesus name we pray, amen. Persembahan ke rekening GBK Nisa atau ke kotak persembahan yang akan ada di depan selesai ibadah nanti. I love you Lord, oh your mercy never fails me, all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. So, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running
'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 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 with all our heart we praise you. Dengan segenap hati kami memuji-Mu. With all our heart we honor you. Dengan segenap hati kami menghormati-Mu. It's your grace and your mercy, Lord, Hanya karena anugerah-Mu dan hanya karena rahmat belas kasih-Mu Tuhan. and your favor that has caused us to walk with you. Sungguh suatu kehormatan kalau kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. We enjoy and rejoice in this abundant life. Kami bersuka sekali Tuhan di dalam kehidupan yang berkelimpahan ini. Continue to empower us, Lord, Mari terus Engkau yang berdayakan that, kami Tuhan. that we may be lights in the world, Sehingga kami menjadi terang bagi dunia. in our family, Dalam keluarga in our kami, di workplace, tempat pekerjaan in kami, everything that we do, Lord, dalam segala yang kami kerjakan Tuhan. that Christ may manifest. Biar kiranya Kristus yang diwujud nyatakan. Speak to us this morning, Mari berfirmanlah, bicaralah pada kami pagi that ini your Tuhan. word will fall on fertile ground. Biar kiranya firman-Mu yang jatuh di tanah yang subur. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami Amen. berdoa. Amin. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. So happy to be here once again, Sekali lagi senang sekali bisa berada di sini lagi. but this is the first time I'm in this new place. Ini pertama kali saya di tempat ini ya. Yeah, I realize this is the new place, Ya, ini tempat yang baru ya. which means new season. Artinya musim yang baru. Are you ready for the new season? Saudara siap untuk musim yang baru? We know that the world will get worse. Kita tahu bahwa dunia akan menjadi semakin buruk. We study book of Revelation, eschatology, end times. It's going to get worse. Kita tahu dari kitab Wahyu, dari tentang pelajaran tentang akhir zaman, segala sesuatu di dunia akan menjadi semakin memburuk. But if you are dreaming that everything will be okay, you're wrong. Kalau saudara bermimpi bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, saudara salah. But the good news is in the midst of shaking, you will experience abundant life. Tetapi kabar baiknya adalah di tengah kegoncangan sekalipun, saudara akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. It means the God kind of life. Artinya jenis kehidupan yang daripada Tuhan. Divine nature and divine power. Dengan kuasa dan dengan sifat yang ilahi. When a storm comes, all the birds fly down. Pada Go saat badai itu terjadi, The birds, they all semua fly. burung-burung mereka akan jatuh. Because when the storm is greater, they will be affected those that go to the ground and hide. Karena kalau ada badai, burung-burung berterbangan pasti mereka akan terganggu, jadi mereka akan ada di tanah itu. There's only one bird that remain up there. Only what? Yeah, only one bird don't go Cuma down. ada satu burung saja yang tetap ada di atas saudara di tengah badai. And there are one couple, their name is Nino and Meda, I think. Dan hanya satu pasangan saja itu Pak Nino dan Ibu Ibu Meda. So, I mean the eagle has a character when storm comes, it's time for play. Kalau burung rajawal, burung elang itu sifatnya badai itu dianggap tempat bermain. And the thick clouds that is full of rain, it will flap itself and work through the dark clouds and go up into the clear sky and fly. Justru di tengah-tengah badai seperti itu dia akan mengepakkan sayapnya, dia menembus awan yang gelap dan naik sampai melewati awan gelap itu dan sampai di bagian langit yang terang. What's the name of in Indonesia? Eagle. Raja Wali. Justrulah Raja. Yeah. the eagle. Raja pas. And our king is king above all kings. Raja kita. He lives inside. Raja di atas segala raja dan dia hidup di dalam kita. He said, you are like the light of the world. Dan dia berkata engkau adalah terang dunia. So the eagle always flies above the mountains. Burung elang atau raja wali itu selalu terbang mengatasi gunung-gunung. So if your problems are like mountains, time to fly. Jadi masalahmu tinggi seperti gunung, ini waktunya untuk terbang.
And there's a word in Isaiah, they that wait upon the Lord. Dan firman Tuhan di Yesaya katakan mereka yang menantikan di hadapan Tuhan. I went to a toilet, sat down, they put there, they that wait upon the Lord. Oh my God. Saya duduk di toilet dan di toilet itu ada dipasang di dinding gitu ya. Mereka yang menantikan Tuhan. Tulisannya dipasang di toilet. The word wait comes from original meaning like a creeper round a stick. It's called twine. Kata menantikan dalam bahasa aslinya itu dari kata yang berarti seperti lingkaran yang mengelingkari satu saling menjalin gitu ya. The creeper cannot go straight, so you have to put a stick, then it will go round. The creeper will go round the stick. Jadi ada tanaman yang merambat begitu, mesti dipasang tonggak atau tongkat, baru dia akan naik ke atas gitu. So which actually means, the word wait means those who are intimately connected with God. Jadi artinya consistently. Menantikan itu artinya berhubungan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan secara konsisten. They will receive divine strength. Nah, mereka lah yang akan menerima kekuatan ilahi. And it says they will have new strength, and the actual meaning is exchange of strength. Dikatakan dalam bahasa aslinya bukan kekuatan yang diperbarui, tetapi terjadi pertukaran Like I'm kekuatan. 69 now, maybe I must use tongkat, but I'm Sekarang very strong. saya umur 69 tahun, orang-orang pada umumnya mungkin harus pakai tongkat, tapi saya masih sangat kuat. My heart is younger than my son. He's 41, I'm 40. Jantung saya itu lebih sehat daripada jantung anak saya. Anak saya umur 41, jantung saya umur 40. Oh, don't say jantung, my spirit. Because you say healthy ya, jadi maksudnya roh. Yeah, my spirit is more healthy. Roh saya jauh lebih kuat. Yeah, thank God for giving good health. Ya, puji Tuhan, Tuhan berikan kesehatan yang baik. So it means an exchange. You are weak, then and there's an exchange. Suddenly you're strong and you're rising above the mountain. Jadi terjadi pertukaran kekuatan. Tadinya saudara lemah, tiba-tiba saudara menjadi kuat dan saudara terbang mengatasi gunung-gunung. That is also a sign of abundant life. Itu pun merupakan satu tanda akan kehidupan yang berlimpah. The verse that I like to take from the Bible is John 10:10. You all know. So Yohanes 10 ayat 10, saudara tahu semua ayatnya. Saya suka sekali ayat ini. But he first talk about the devil. Oh my God. Di sini dikatakan bicara tentang si iblis ya. So it looks like the devil is against our abundant life. Iblis itu yang bertentangan dengan kehidupan berkelimpahan. So you buat must know kita. the devil and you must deal with the devil. Jadi saudara harus tahu si iblis itu siapa dan saudara harus berurusan juga sama Because dia. you have been given the power to overcome the devil. Karena saudara sudah diberi kuasa untuk melawan iblis. So I'll read. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I come that they may have life and that they may have it more abundantly. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. So it means life in abundance or super abundance. Itu artinya hidup yang berlimpah atau super berlimpah. Life that is abounding with fullness of joy. Kehidupan yang berlimpah-limpah dengan kepenuhan sukacita. Strength for the spirit, soul and body. Kekuatan buat roh, jiwa dan tubuh. So Jesus' desire for us is not merely to assist or cope with our circumstances, but to have life abundantly. Jadi keinginan Tuhan Yesus buat kita itu hidup di bumi ini bukan cuma sekedar bisa mengatasi masalah, bisa sekedar saja, tapi hidup berlimpah, itu yang dia mau. Like somebody testify, I met with an accident and one of my leg was taken out. But thank God, praise the Lord, at least I got one more leg. Misalnya terjadi kecelakaan gitu ya, terus harus diamputasi salah satu kakinya dan misalnya saya berkata, oh ya puji Tuhan paling tidak saya masih punyalah satu kaki lagi. But abundance is not one leg, two leg, maybe three leg if you want. Tapi hidup berlimpah itu bukan cuma satu kaki, dua kaki seharusnya, kalau bisa tiga saudara. But fullness of life is not measured in terms of wealth, power, or prestige. Tetapi kepenuhan kehidupan itu tidaklah diukur dari kekayaan atau kemewahan atau prestis saudara. Tetapi kita tiap-tiap hari kejar itu aja. Bertobatlah engkau. All of that will come
Jesus said all of that will come. Semua bilang semuanya itu yang dikejar akan datang. In fact, he says in Matthew chapter 6 verse 32, he said the Gentiles, the unbelievers, they go give more priority to prestige for money and wealth. Di Matius 6 ayat 32 dikatakan orang-orang yang tidak percaya di luar sana mereka memang mengejar semuanya itu, kekayaan, kemewahan, prestis. But the next verse he said, but you seek ye first the kingdom and his righteousness, and the rest, all the wealth and the job and everything will be added. Tetapi di ayat selanjutnya, ayat 33 dikatakan, tapi engkau kejarlah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya itu, kekayaan, uang itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. So basically is to set our priorities right. Jadi intinya adalah kita harus mengatur prioritas kita harus benar aturnya. Wealth will come, health will come, name will come, all this will come as we put God first in every area of your life. Pada saat kita mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, maka segala sesuatunya itu, kekayaan, kesehatan, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Put God first means put God first in your family. Mengutamakan Tuhan terlebih dahulu artinya apa? Mengutamakan Tuhan dalam keluargamu. If your family is healthy, that means they are connecting with God. Kalau keluargamu sehat, itu artinya mereka terkoneksi dengan Tuhan. But sometimes parents tell the children, study, itu aja. Tapi kadang-kadang orang tua suruhnya anak tuh belajar terus. You must teach your children how to hear God's voice. Harus ajarkan anak-anak bagaimana mendengar suara Tuhan. Then only they can relate well. Baru setelah itu mereka akan bisa relate dengan baik. Otherwise they go to school, they relate with somebody else. Kalau enggak ke sekolah nanti mereka relate dengan yang lain. Girl to girl, boy to boy and all those things. Atau bisa jadi yang cewek sama yang cewek, yang cowok sama yang cowok. Something that is outside of the Bible. Atau hal-hal yang di luar dari Alkitab. So we need to teach our children moral life. What is right, what is wrong. Jadi kita harus ajarkan kepada anak-anak kita apa yang benar, apa yang salah. In the Indian culture, there are some sayings. Di dalam budaya India ada satu pepatah. What is taught in the cradle will go until the cemetery. Apa yang diajarkan sejak masih bayi gitu, di tempat tidur bayi, akan dibawa terus sampai ke kuburannya. It never say what you learn in the school. No, what you learn in the cradle. That means parents. Pepatah itu tidak mengatakan apa yang kau pelajari di sekolah akan dibawa ke kuburan, tetapi apa yang kau ajarkan kepada mereka sejak di tempat tidur mereka, di tempat tidur bayi akan dibawa ke kuburan. But parents who are financially stable, they give the baby to the bantu. Itu artinya orang tua punya peranan penting, tetapi orang tua sekarang punya uang lebih, diserahkanlah urusan anak-anak ini kepada pembantu. They are busy with their makeup, but they never make up the child. Mereka sibuk dengan makeup dan dandanan mereka sendiri, The tetapi moral life of the child. tidak pernah sibuk dengan anak-anak What can mereka. do, what cannot do. Tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka apa They yang boleh themselves dilakukan, are to apa be yang tidak boleh. examples for the child. Mereka orang tua seharusnya menjadi teladan bagi anak-anak You mereka. can't say to your child, pray. You can turn around and say, I never see you pray, mommy. Tidak bisa bilang sama anak-anak, ayo berdoa, tapi anaknya sampai akhirnya nengok ke mamanya bilang, tapi aku gak pernah ngeliat mama berdoa. And mommy says, oh, when you are sleeping in the night, I'm praying. But husband, no, you are snoring. Mami menjawab, oh mami berdoa kalau kamu lagi tidur, lagi ngorok, lagi tidur, baru mami berdoa. Tetapi suami tahu persis mami tidak berdoa. So the abundant life must start at home. Jadi kehidupan yang berlimpah itu dimulai di rumah. The Saudara. source of abundant life is God himself. Sumber kehidupan yang berlimpah itu adalah Tuhan itu sendiri. So you need to connect with him right from young. Jadi kita harus terkoneksi dengan Tuhan mulai dari sejak dini, usia dini. There's another saying, this is Revelation 23. What cannot be bent in the age of 5 cannot be bent in the age of 50. Apa yang tidak bisa dilarang di umur sebelum Tidak umur bent. Oh, tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa dibengkokkan di umur sebelum umur 5 tahun, maka tidak bisa dibengkokkan setelah umur 50. Again, it don't talk about school, it talk about home. Sekali lagi, ini artinya bukan bicara tentang sekolah, tetapi dimulai dari rumah. When Pak Nino's daughter, I forgot her name. Saya lupa. Huh? Anya. I think she got 7-fold anointing from them. Anaknya Pak Nino punya urapan yang dari beliau. Because they teach them from young. Karena diajarkan dari And they masih set the kecil. examples. Dan orang tua memberikan teladan buat We anak-anaknya. are all not perfect, but we must do our best. Memang kita bukanlah orang tua yang sempurna, tetapi kita harus lakukan yang terbaik. Then this abundant life of God will begin to grow in them. Maka kemudian kehidupan yang berlimpah yang daripada Tuhan ini akan mulai bertumbuh di dalam mereka anak-anak.
So I want to say again, fullness of life is not measured in terms of wealth, power, or prestige, but seeking after God and His goodness. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kepenuhan kehidupan itu bukanlah diukur dari kekayaan, kuasa, dan prestis, tetapi dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Who is the enemy of our abundant life? Siapa musuh dari kehidupan yang berlimpah? We can see that Jesus is the thief comes to kill, steal, and destroy. Di ayat Yohanes 10 ayat 10 tadi dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. So Satan is called a thief. Setan disebut sebagai pencuri. When the thief come to your house, Kalau ada pencuri, maling masuk ke rumah you saudara. won't, Auntie, hello, how are you? I'm the thief. Please show me where you have a lot of money so I can steal and go. Apakah mungkin si maling itu ketok pintu dulu, aduh ketok-ketok tante, saya pencuri, mau tanya tempat simpen brankas, tempat simpen perhiasan di mana tante? He will come like a friend, or he'll come like a postman, or he'll come like a police officer with a warrant card or what. I need to check the house because there's some stealing going on. We want to know, or something he'll say. Then say, come, have a seat. Let me prepare for you nice tea and kueh. Apakah dia akan datang tepat seperti tukang pos atau mungkin seperti nyamar jadi polisi, bawa badge polisi, lencana polisi, kemudian terjadi pencurian, saya harus menyelidiki. Oh ya silakan masuk, dikasih izin masuk, saya akan persiapkan teh dan kue. So Satan comes in every way disguising himself to steal the abundant life we have. Iblis itu datang sebagai pencuri dengan berbagai macam cara, bisa dengan cara menyamar sekalipun, berbagai macam cara untuk mencuri dari kehidupan berlimpah kita. God gave to Adam and Eve the best thing that a man can ever have. Tuhan sudah memberikan Adam dan Hawa kehidupan yang sangat terbaik dari yang bisa dimiliki He manusia. gave a beautiful garden. Diberikan taman yang amat sangat He gave indah, the world, diberikan dunia, all the animals, fishes, everything belonged to him. segala binatang, segala macam semuanya itu diberikan buat mereka. He gave to Adam and Eve equal power to have dominion, to rule over the earth. Diberikan kuasa yang sama sejajar antara Adam dan Hawa untuk memerintah atas dunia. This was heaven. Itu adalah sorga. We don't need to go to heaven. This was heaven God gave for men. Udah nggak perlu ke sorga lagi karena itu sudah sorga buat In manusia. actual fact, Bahkan sesungguhnya faktanya in the last days when Jesus come again, di akhir zaman nanti, di hari terakhir waktu Yesus the datang heaven kembali, up there will come down. sorga yang di atas sana akan turun. And it will become new heaven and new earth and become one. Sorga yang baru dan bumi yang baru itu akan menjadi satu. And the new Jerusalem, not this Jerusalem, this is political Jerusalem. New Jerusalem will come down. Dan Yerusalem yang baru itu akan turun. I'm sorry to say he won't come to any church. Mohon maaf saya katakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang ke satu gereja tertentu. He will be in the parliament. Tapi Yesus akan ada di parlemen. In fact, church means parliament. Ya artinya gereja itu adalah You're all parlemen. parliamentarians. Saudara semua adalah orang-orang parlemen. We are representatives of the church of God. Kita semua adalah perwakilan gerejanya Tuhan. That's why Jesus said, I will build my parliament, I'll build my church. Itu sebabnya Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku, aku akan membangun parlemenku. But he gave to you and me the keys to establish his kingdom in the earth. Dan dia memberikan saudara dan saya kunci untuk meneguhkan kerajaannya di bumi. And Jesus is not the savior. Dan Yesus is not the savior. Ah. Dia bukanlah juru selamat. Mampus aku, orang membaling batu sekarang. His actual name is, actual person is King of Kings. Pribadi dia sesungguhnya adalah raja yang mengatasi segala He's raja. the Alpha and the Omega. Dialah Alfa dan Omega. He's the King of Kings. Dia raja segala raja. And he was the king, he is the king, is the coming king. Dia dulunya adalah raja, sekarang dia adalah raja, dan yang akan datang dia raja. And it's the king needs a kingdom. Raja itu perlu kerajaan. And all of us were under the curse belonging to the devil's kingdom. Dan kita yang ada di bawah kutuk itu adalah di bawahnya atau milik kerajaan setan. He wants to set us free and bring into his kingdom of abundance. Dan Tuhan datang untuk membebaskan kita dari kerajaan setan itu untuk masuk ke dalam kerajaannya yang hidup dengan berlimpah. You cannot be the king if you don't have citizens. Saudara nggak bisa jadi raja kalau nggak ada rakyatnya. So the king
died as a savior for us. Itu sebabnya raja itu mati sebagai juru selamat bagi kita. So it's not gospel of salvation. No, it's gospel of the kingdom. Jadi bukanlah Injil untuk keselamatan, tetapi Injil kerajaan. When Jesus died and rose up, everything changed. Waktu Yesus mati dan bangkit kembali, segala sesuatunya berubah. No more traveling to the temple. Nggak perlu lagi ke bait Allah. No more bringing domba. Nggak perlu lagi bawa domba untuk No more house persembahan. of God full of blood. Aduh. Nggak ada lagi persembahan untuk menyembelih domba sehingga ada You and darah I became the tercurah. temple of God. Saudara dan saya, kita menjadi bait Allah. And the continuous blood of Jesus 24 hours covering us. And we become the holy of holies. Dan 24 jam terus menerus darah Yesus itu menaungi kita. Kita menjadi bait Allah. Menjadi ruang maha kudusnya dia. That make us as Levites, not only Levites, we become the royal priest. Kita bukan hanya Kingly menjadi priest. bangsa, menjadi suku Lewi, tetapi kita menjadi imamat yang rajani. Look at your friend beside you, look into the eyes and say, whether you believe it or not, you are actually royal priest. Percaya atau enggak, katakan pada kanan kirimu, percaya atau enggak kamu adalah imam yang rajani. When you believe it, you enjoy abundance. Kalau engkau percaya itu, engkau menikmati hidup berlimpah. In John chapter 18, Di dalam Yohanes 18 verse 37, ayat 37, Pilate is asking Jesus, Pilatus menanya kepada Petrus, because the Yesus, Pharisees and the Sadducees and the priests, they want to kill him. karena orang-orang Farisi, imam-imam besar, mereka mau membunuh Yesus For calling himself as God. karena menyebut dirinya Tuhan. He did the healings, he did so many miracles, he did so many things, but still the same people want to kill him. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, melakukan kesembuhan buat banyak orang, tetapi masih tetap saja mereka membunuh dia. So Pilate is asking, are you the king? Lalu Pilatus tanya sama dia, apakah engkau raja? And Jesus replied, for this reason I came. Yes, I am the king. For this reason I came to establish the kingdom. Dan Yesus menjawab, ya aku adalah raja, untuk alasan itulah aku datang ke dunia ini. So the main cause for him to come is to establish the kingdom of God. Jadi tujuan utamanya Yesus datang ke dunia adalah untuk kita ini menegakkan kerajaan Allah. And destroy the works of the devil. Dan menghancurkan, membinasakan pekerjaan So iblis. that we will be set free by his blood and brought into the kingdom of abundance. Supaya kita dibebaskan oleh darahnya Tuhan Yesus, dan kita dipindahkan masuk ke dalam kerajaannya. A lot of us are inside the kingdom, but the mind is still outside. Banyak dari kita yang memang sudah hidup di dalam kerajaan Tuhan, tetapi pola pikirnya di luar kerajaan itu. Don't get angry with me, I give you an illustration. Jangan marah sama saya, saudara ya. You know the pig likes to be in the mud. Saudara tahu babi itu sukanya mandi lumpur. Yeah, you take the pig from the mud. Dikeluarkan dikeluarkan dari kubangan Wash, lumpur. the pink one, wash nicely. Dimandiin, dibersihin, Put lipstick, put red powder, dipakein bedak, dipakein lipstick, nice dress. dipakein baju, After a while, you go back to the mud. dilepas balik lagi ke kubangan lumpur. Outside looks nice, brain still down there. Di luarnya bagus didandanin, tetapi otaknya masih maunya balik ke Ask lumpur. yourself how much you are transformed. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, seberapa banyak kita telah diubahkan. Because our mind must be thinking like Christ. Karena pikiran kita ini seharusnya kita serupa dengan pikiran For us Kristus. to enjoy the abundant life. Untuk kita bisa menikmati kehidupan yang berlimpah. Amen. Where was I? I just simply start going. Udah mulai So God nyasar. gave power to Adam and Eve. Jadi Tuhan berikan kuasa kepada Adam dan Hawa. It is His desire to pour His love and impart into your life His nature and His power. Hasrat atau kerinduan hati Tuhan adalah untuk mencurahkan kepada kita semua hatinya, sifatnya kepada kita. The first time the name Christian came was in Antioch. Pertama kali nama Kristen muncul itu di kota Antioquia. It is the Gentiles who gave the name. Orang non-Yahudi yang memberikan nama itu. Because they saw Christian believers, not leaders, believers are having the nature and character of Christ and operating in the power of God. Karena mereka melihat orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bukan pemimpin-pemimpinnya ya, tapi semua orang percaya mereka memiliki sifat, mereka bergerak, mereka bertindak seperti Kristus, dan mereka juga bergerak di dalam kuasa Kristus. Unfortunately, though they didn't have the New Testament, the early Christians, the caliber was more different than us. Dan orang
the early Christians, Orang-orang Kristen pada awal mulanya, without the New Testament, tanpa ada perjanjian baru, their character and nature was so different. karakter dan sifat mereka itu sangat berbeda, saudara. They were just operating like Christ. Mereka bertindak seperti Kristus. Because Mark chapter 16, verse 16 and 17, Karena Markus 16 ayat 16-17 berkata, basically said these are the signs of a believer. dikatakan ini adalah tanda-tanda orang percaya. They cast out demon, they heal the sick. Mereka mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ask yourself, how many demons have you cast out? Tanya sama diri kita sendiri, kamu udah usir setan berapa banyak? My own husband's demons cannot cast out. Setan suami saya sendiri aja kagak bisa saya usir. Actually, you have the power. Sesungguhnya saudara punya kuasa. Because when the Holy Spirit came upon you, He came with the full nature of God and the full power of God. Karena pada saat Roh Kudus datang memenuhi saudara, dia datang dengan kepenuhan sifat dan karakter dan kuasanya Tuhan. So nature of God is the 9 fruits. Sifatnya Tuhan apa? Ya 9 buah-buah roh. Yeah, we always emphasize on the character of Christ, correct? Betul, kita memang selalu tekankan karakternya Kristus. But we also have the 9 gifts. Tapi kita juga punya 9 buah-buah roh. But we say, not sure, maybe I got 1 or 2. Kita bilang, oh saya nggak yakin, mungkin punya 1, 2 adalah. It's like the white dove came into you, but 1 leg don't have, few feathers don't have. Seperti burung merpati gitu melambangkan Roh Kudus, tapi sayapnya sebelah nggak ada, kakinya sebelah nggak ada. If I go and pray for a sick person, I say, sorry, I don't have gift of healing. I got gift of prophecy. Kalau datang buat orang diminta doain buat orang sakit dan kita menjawab begini, oh maaf saya nggak punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit, saya punya karunia nubuatan. So my gift of prophecy become useless because the need is healing. Dan akhirnya karunia nubuatan itu jadinya nggak berguna karena yang dibutuhkan orang tersebut adalah karunia kesembuhan. By the time I call Pak Nino to come, I bring him to a nice flower place. Pada saat saya panggil Pak Nino untuk datang, udah waktu nyampe udah sampai dibawa ke tempat yang ada bunga-bunganya, saudara. She's already buried in the Sudah ground. dikubur maksudnya. But if I believe God, Tapi kalau saya percaya Tuhan, 9 fruits in the Holy Spirit, ada 9 gifts in the Holy Spirit, 9 buah roh, ada 9 karunia and I roh. practice all the 9 gifts. Dan saya praktekkan, Lubricate saya it latih all terus the time. semua karunia-karunia itu dan saya persiapkan diri terus menerus. So I can move according to the need Dan saya bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. and step out in faith, Dan melangkah dengan iman. and that person get healed. Dan disembuhkanlah The orang. abundant life, the God kind of life in me flow through me. Kehidupan yang berlimpah itu mengalir keluar melalui saya. Amen. Amin. With the God kind of life, wealth and everything will come along. They are all servants for us. Dengan kehidupan yang jenisnya daripada Tuhan itu, maka segala sesuatunya itu menjadi hamba buat kita, ditambahkan kepada kita. I had to make a choice when I was working as a policeman. Waktu saya bekerja sebagai polisi, saya harus membuat keputusan. I was fallen in love with Jesus so much. Saya begitu jatuh cintanya pada Yesus, I'm so hungry to serve Him. saya begitu lapar untuk melayani But I dia, have to make a choice. tapi saya harus buat pilihan. Whether I want to go full time or part time. Apakah saya mau melayani sepenuh waktu atau part time aja? If I go part time, He will still bless me. Kalau saya melayani separuh waktu atau part time, masih But Tuhan tetap Tuhan akan berkati my saya. thinking is, you are my employer, you call me, then you pay for me, ma. Tetapi pola pikir saya adalah Tuhan bos saya, Tuhan panggil saya, berarti Tuhan yang gaji saya. Church give or don't give, that's no problem. But main thing is you give me. Apakah gereja memberi persembahan kepada saya atau tidak, itu nggak jadi masalah. Yang penting Apalagi Tuhan yang that time we sediakan are buat just saya. pioneering the church, no money for pastor. Apalagi waktu itu kami baru merintis gereja, jadi nggak ada uang buat pendeta. I told my wife, I'm going to follow Jesus. Saya bilang sama full istri time. saya akan pelayanan penuh waktu Sometime- buat Tuhan Yesus. Now if you ask for milk, I got money because police pay me. But when I come full time, you ask for milk for the baby, no money, I go on my knees. Saya bilang begini sama istri saya, sekarang saya masih bekerja sebagai polisi, kamu minta uang untuk beli susu buat anak, saya masih punya gaji. Tapi nanti kalau saya sudah full time, kamu minta uang untuk beli susu buat anak, saya nggak punya uang, mungkin saya akan berlutut berdoa. She said, don't worry, I lutut also lah. Dan istri saya menjawab, jangan khawatir, saya pun akan berlutut berdoa. Then the test came. Baru setelah itu ujiannya Because I datang. came full time already. Karena saya sudah penuh waktu For the akhirnya. next 3 years, I didn't collect any offering. Because church cannot pay lah. Selama 3 tahun tidak ada, gereja nggak bisa Not bayar. enough, Saya tidak, pioneering. karena gereja masih dirintis, masih baru. I told them,
don't worry about me. Saya bilang jangan khawatir untuk kasih All ke the saya. savings were disappearing. All the savings was disappearing. Semua persembahan itu lenyap. Finally, no money for the Tabungan baby. saya akhirnya habis gitu ya karena nggak ada uang masuk No dari money for the gereja. baby. Nggak ada uang untuk anak. So I write down 1 tin of Nespray. That time Nespray. Itu the brand for the milk powder. Satu kali ini merek susu anak ya namanya Nespray. Second point, 2 kilo of sugar. Saya catat situ. Yang pertama susu Nespray, yang kedua gula. Potato 1 kilo enough. 1 kilo Rice kentang 5 kilo. cukup lah. 15 things. Ada 15 hal yang saya daftar di situ. I said, Lord, you are my employer. Saya bilang begini, saya bawa kepada Tuhan, Tuhan Engkau I bos serve saya. you, you serve me. Aku melayanimu, Engkau yang I menyediakan don't buat aku. follow the economy of the world, I follow your Saya economy. tidak mengikuti sistem ekonomi dunia, aku ikuti sistem ekonomimu 40 Tuhan. years you pay every day fresh manna. 40 tahun kau berikan mana baru setiap hari buat You bangsa need Israel. vitamin A, vitamin B, vitamin C, but all the manna feed everybody correctly. Vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin C semua disediakan dipenuhi dalam mana. I came back from church, Saya kembali dari gereja, I sang the 15 points. saya kirim ke Tuhan 15 poin tersebut. Oh daftar itu. Lord, you know, I need 5 kilos of rice. Tuhan, kau tahu aku perlu 5 kilo beras Tuhan. I slept at the prayer place. Saya sampai ketiduran di Next tempat day doa. morning, 3-month-old believer coming with 2 bags. Besok paginya saudara, seorang yang baru percaya baru umur 3 bulan saja percaya pada Say, Tuhan "Pastor, datang I'm membawa sorry. 2 kantong. Dia bilang, I'm- Pak pendeta maaf. I'm sorry, God woke me up and he said, take 1 day off, go to the emporium, buy, I don't know what to buy, just take. Then I bring. Tuhan bangunin saya pagi-pagi, suruh saya belanja ke Emporium, terus saya nggak tahu harus belanja apa, saya ambil aja apa aja, dan saya bawa ini semua. I saw the Nespray tin. Dan saya lihat ada susu Nespray di situ, What? I saw 5 kilo rice, 5 kilo beras ada di kantongan itu, 2 kilo sugar. ada 2 kilogram I gula. regretted I should have written more. Dalam hati saya harusnya nulisnya lebih tuh. But there was a powerful impact. Tapi ada my dampak yang luar biasa penuh dengan kuasa di situ. From that day, economy of God. Dari sejak hari itu ekonominya Tuhan. In 1 month, I fly so many places, church don't need to pay. Dan dalam 1 bulan saya pergi ke begitu banyak, saya terbang ke banyak tempat sampai gereja nggak perlu Ambil bayar dari saya. kantong, terus ambil, enggak kurang. Never become reduced. Nggak pernah berkurang uang yang saya Now perlukan, I nggak don't pernah worry berkurang. about myself, I worry about the churches, the widows, helping others. Dan sekarang saya nggak pernah khawatir mikir tentang diri saya sendiri, tapi saya pikirkan tentang gereja, orang-orang yang membutuhkan, janda. It's the abundance of His nature and power will cause you to have wealth or whatever you need. Kelimpahan akan karakternya, akan sifatnya, akan alaminya Tuhan itu akan menyebabkan saudara memiliki kehidupan yang berlimpah. So if I compare my 42 years outside of the police force, I have lived abundant life more than being a station inspector or assistant superintendent police. Kalau saya bandingkan pekerjaan saya sebagai polisi 42 tahun lamanya dan dibandingkan dengan sekarang saya melayani Tuhan sepenuh waktu, itu jauh lebih berlimpah daripada saya bekerja sebagai polisi. My son can go to Australia and study. Sometimes one module is such a thing, 30,000. $30,000 biaya pendidikan 1 modul untuk anak saya kuliah di Australia, The saudara. church can't give you even for 6 months. Cannot give you 1 year also cannot give you 30,000. Gak cukup gereja bayar Itu hanya saya. 1 modul. Itu baru biaya 1 modul, saudara ya. Oh, Apalagi 6 pastor, bulan, 1 I tahun, know nggak you mungkin. because you're prophetic. You prophesy to all the conglomerates. That's why you get come and stay with me lah. Mungkin ada yang bilang, tahulah Pak Pastor Amos buat orang-orang konglomerat dikasih banyak uang. If you ask me to go to the Samaritan woman, I will go. Kalau saya diminta untuk berdoa buat orang Samaria sekalipun sama seperti orang Because perempuan the- ke Samaria itu, saya akan pergi. The supplier is Jesus. Hello. Karena supplier saya tuh Tuhan The Yesus. abundance is Him. Kelimpahannya adalah Tuhan Yesus itu And you sendiri. have more abundance of Him. Of course, you enjoy abundance life. Kalau saya memiliki kelimpahan yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, ya tentu saja saya menikmati kehidupan yang berlimpah. Yeah, my daughter is a psychologist. My son is a doctor. But they are living abundant life. Son-in-law is a lawyer, like our lawman.
Tapi learning lah. Menantu saya pengacara, anak saya psikolog, yang laki-laki dokter. This is mereka hidup different. berlimpah. This is Itu beda. not just money. This is abundant life makes abundant wealth. Saya katakan ini berbeda. Kehidupan yang berlimpah itu yang menjadikan kehidupan kekayaan yang berlimpah. Recently I made very big mistake. I made mistake. Baru-baru ini saya membuat kesalahan. Sudah tua pun make mistake. Sudah tua pun masih bisa bikin I kesalahan. never used my prophetic. I was pathetic. Saya nggak pakai profetik saya, tapi saya patetik, So menyedihkan. I trusted this guy and start giving him money. Saya percaya satu orang ini laki-laki dan saya mulai kasih dia uang. I thought 10,000 finish already. I asked for another 10,000, asked for another until you 50,000 and I kering already. Dia minta $10.000, saya kasih, saya pikir sudah cukup, ternyata minta lagi terus sampai $50.000, saya sekarang udah habis uangnya. And I was at the point where I'm going to get my visa for Australia, 60,000. Dan saya pas di Parental visa, waduh. pas saya butuh uang untuk apply visa $60.000 untuk saya ke Ini kantong sudah Amerika kering. Australia, dan I went saya down nggak on punya my uang knees lagi. because the guy cheated me. Saya berlutut, saya berdoa karena orang itu ternyata nipu saya. Supposed to be good Christian. Harusnya orang Kristen yang baik. I was not sensitive in the spirit. Saya tidak peka dalam roh. Prophetic means doesn't mean can know everything, you know. Profetik itu bukan berarti tahu semuanya, saudara. So I asked for forgiveness. Saya minta ampun sama Tuhan. I'm sorry, Lord. Saya I bilang, was not Tuhan sensitive. ampuni aku nggak peka. Because you give me this giving heart, so I give. Now I habis. Karena Tuhan kasih saya hati Not yang wise. suka memberi, akhirnya saya kasih, tapi nggak bijak. The Lord says, don't think that way. Tuhan bilang jangan kau berpikir Yes. seperti itu. Because of friendship, Ya your memang eyes was closed. karena persahabatan matamu seperti dibutakan. Never mind, it won't come to you. The guy won't give you, don't worry, because he's in big trouble. Jangan khawatir, kata Tuhan, dia nggak akan datang lagi kepadamu, dia sedang dalam But he masalah said, besar sekarang. I will pay you. Tapi Tuhan berkata, aku yang akan membayarmu. Because I told him, you know, when I give him, it's like giving to you, no? Karena saya bilang, Tuhan, waktu saya memberi ke orang itu tuh rasanya seperti memberi kepada Tuhan. Because everything I have belong to you. Karena segala sesuatu yang saya punya itu milikmu, But Tuhan. I was not sensitive. Tapi saya nggak peka. Now kantong sudah kering. Sekarang udah habis uang. Then when I want to send, I don't want to ask from my children. Waktu sekarang saya butuh, saya nggak mau minta dari anak-anak saya. And last week I received the letter. Minggu lalu saya terima surat. Send your 43,600 Aussie dollars. $43.600 dolar Australia saya sudah harus kirim. I've already paid 17,000. Saya sudah bayar 70,000. 17. 70, Cap saya cheap. sudah bayar 17. Chap cheap hang I down. don't even understand. I know you Saya don't understand. $17.000 saya sudah bayar. Yeah. All of that I got it already. Semuanya itu sudah Tuhan In the sediakan. last 3 months, Selama 3 bulan terakhir, I don't know how God can bless you. saya nggak tahu bagaimana Tuhan bisa berkati. And not only meet the need, overflow. Dan bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan itu, tapi Overflow. berlimpah sampai luber. Please don't have mercy and give me. I have overflow now. I can give you. Jangan kasihan sama saya bahkan bisa kasih buat saudara. Karena saya anak Tuhan. Berlimpah. I'm the son of God. Saya adalah anak Tuhan. I'm also the conglomerate of Jesus. Saya pun konglomeratnya Yesus. I fly more than you businessmen. Saya terbang kemana-mana lebih banyak, lebih sering daripada I pengusaha fly di to sini. village. I fly to anywhere that God sends me. Saya terbang ke desa-desa, kemanapun Tuhan utus saya. In July, I was going on a secret mission to Moscow to pray for the parliament and put in something in. Di bulan Juli saya terbang dalam satu perjalanan rahasia, saudara, ke Moskow untuk berdoa untuk parlemen dan Putin, untuk berdoa untuk Putin dan untuk put in something buat dia. Maybe you have heard about Manipur in India. Christians are dying and killed. Next month, I'm going there. Mungkin saudara pernah dengar di India ada tempat namanya what name? Manipur. Manipur Not namanya. Myanmar, Manipur very near, but Manipur is India. Manipur di India dekat dengan Myanmar, di sana sangat miskin, saya akan pergi ke sana juga. Thousands of Christians are killed. Banyak orang Kristen, ribuan orang Kristen di sana It's a dibunuh. political maneuver. Terjadi manuver politik. But God says, I want you to have insight on sight. Tapi Tuhan katakan, aku ingin kau memiliki insight di on-site di sana. That means when you go there, then you'll say exactly how to do the prophetic act. Tuhan ingin saya ada di sana untuk tahu persis di sana harus melakukan apa. And they have tindakan snipers. profetik. They have snipers. They will shoot you, and I'm going to see my Rani in heaven.
Dan di sana ada sniper saudara, jadi kalau saya ditembak ya saya akan berjumpa dengan kekasih saya di sorga. Kita hanya mati satu kali. Kalau takut setiap hari mati. Every day you fear of death because of your fear. Tiap hari takut mati, kalau takut mati saudara akhirnya takut terus. So I am experiencing the God's nature which is abundance for me. Jadi saya ini sedang mengalami sifatnya Tuhan, yaitu kelimpahan yaitu yang ada di dalam saya. That is priceless. Dan itu business can drop, but sungguh- nature will keep go better as Amin. you yield to God. Tapi sungguh hal itu tidak ternilai harganya. Mungkin bisnis bisa jatuh, tetapi sifat yang kelimpahan yang ada di dalam saudara itu tidak ternilai harganya. Can you imagine 9 fruit and 9 gifts operating in your life? Bisakah saudara bayangkan 9 buah-buah roh dan 9 karunia roh semuanya bergerak di dalam saudara. Thousands of people have been blessed. Kehidupan ribuan orang itu telah diberkati. Doctor said, my wife cannot conceive anymore. Better adopt a son, adopt a child. Dokter bilang istri saya nggak bisa mengandung anak lagi, lebih baik adopsi anak. So I have a choice Saya punya pilihan di akhirnya. to take the fact that my wife condition is like this and go for adoption, or rise in faith and believe God for a miracle. Apakah saya menerima apa yang dokter katakan dan saya adopsi anak, atau saya naik mengatasi badai itu dan percaya dalam iman If dengan you say, iman. if God want to give, let him give. It will never happen. Kalau saudara berkata kalau saudara jawabnya gini ya, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih, Tuhan akan kasihlah, maka saudara nggak akan terima. Some things can happen very easily. Beberapa hal bisa terjadi memang dengan mudah. But some things like finding the right jodoh can be very difficult. Tapi beberapa hal misalnya ketemu jodoh yang tepat Or dari yang get the benar right dari Tuhan itu memang business, sulit. get the right business can be very difficult. Atau memiliki bisnis yang benar, yang tepat itu memang bisa jadi Get a sangat sulit. baby can be very difficult. Memiliki keturunan bisa jadi amat sangat sulit. Each of us have a mountain to rise up. Setiap dari kita punya gunung untuk kita daki, untuk kita atasi. But when you build your faith in God and you Amen. walk with God, you rise to a higher level, and that level will bring forth the blessing. Tetapi saat saudara terus bersama dengan Tuhan, bangkitkan imanmu, naik terus dan itu akan membawa saudara ke tempat yang saudara inginkan. And when you get Berkat to itu. that level, your nature is transformed. Your Dan pada faith saat is saudara transformed. sampai di level itu, maka sifat saudara itu, nature-nya saudara itu akan diubahkan. That's why the Amos was a policeman and now totally different personality. Itu sebabnya Amos waktu dulu sebagai polisi dengan Amos sekarang itu kepribadiannya memang sangat beda. Before I was shy, reserved and all that. Now this has become my playground. Dulu saya itu sebagai orang yang sangat diam, sangat kaku begitu. Tapi sekarang nih kayak begini playground saya, taman bermain saya. So what was I saying? Oh, the child. So I built myself. You must do something. Jadi saudara harus lakukan lakukan sesuatu, bicara kembali ke kisah saya tentang adopsi anak atau enggak ya. So I say, if I want a supernatural healing, Jadi kalau saya bilang kalau saya mau kesembuhan I want to go supernatural, radical first. saya harus radikal dulu. So 1 year, 1 meal a day. Satu hari, selama 1 tahun saya makan setiap hari cuma sekali. A policeman, I'm working 8-9 hours. I said, I'll give the best. 3 hours every day, non-stop. Dan saya bekerja sebagai polisi 8-9 jam setiap harinya. Dan saya katakan pada Tuhan saya akan beri 3 jam sehari yang terbaik non-stop. So this commitment caused the divine nature of God impact me and transform me. Komitmen yang seperti itu akhirnya menyebabkan kuasa ilahi daripada Tuhan itu mengubahkan saya, masuk ke dalam That hidup I came saya. to a level where I can have a supernatural blessing, 4.2 kilo perfect baby boy. Sampai saya menerima, sampai saya di level yang iman yang begitu seperti itu, sampai saya menerima anak bayi lahir dari istri saya 4,2 kilo sehat. Dokter itu terkejut, terperanjat, mau pingsan. He said, this is beyond medical. I said, correct, because this is Dr. Jesus. Amin. Dokter sampai kaget mau pingsan, dia bilang ini di luar kewajaran secara medis, dan saya bilang ya itu mujizat memang dari Tuhan Yesus. Overdosage of God's word. Semua itu semua karena firman Tuhan. Thank God for Jesus. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. I don't thank God for the problem, Saya tidak bersyukur kepada Tuhan buat masalahnya. but the problem became the avenue for me to reach God. Tetapi masalah itu menjadi kendaraan buat saya mencapai Tuhan. So all of us have different mountains. Setiap dari kita punya gunung yang beda-beda. Don't be like a normal bird, go inside. Jangan Rise up jadi like an seperti eagle. burung yang
Biasa kalau ada badai malah di bumi, di tanah, tapi naiklah seperti burung Raja Wali, naik ke atas si badai. Because the rising is not only the miracle you receive, but you change to be like him. Karena pada saat saudara naik terus, saudara akan bukan cuma sekedar diubahkan, tapi saudara diubahkan juga menjadi seperti dia, saudara menerima mujizat. So some of the practices you must have in order to enjoy abundant life. Jadi ada beberapa hal yang saudara harus lakukan, saudara praktekkan untuk saudara bisa menikmati kehidupan yang berlimpah. Number one, choose and guard your thinking. Jadi yang pertama saudara harus pilih, saudara harus buat keputusan dan saudara harus putuskan dalam pola pikirmu. Because Proverbs chapter 23 verse 7, Amsal 23 ayat 7. it says what you think, that's what you say. Sebagaimana Do. kau berpikir, sebagaimana kau perhitungkan dalam hatimu, seperti itulah engkau So what you jadinya. think, that's what you say. What you say, that's what you are. Your Apa whole yang kau thinking pikir, pattern, apa all yang- character come from the thinking pattern. Jadi karakter kita ini terjadi oleh karena pola pikir kita. Apa yang kau pikir, apa yang akan kau katakan, apa yang kau katakan itu akan terjadi. Some people they wear on nice, like a modern model like that. But pikiran seperti desa. Ada orang yang penampilannya kayak model begitu, tapi pola pikirnya kayak dari desa. So please change your mind according to God's word. Jadi mari ubah pola pikirmu, jadikan pikiranmu tuh Because pikiran Kristus. Romans chapter 12 verse 2 says, Amsal Roma 12 ayat 2. change your mind according to God's will and God's word, then your whole life will be transformed. Perbaharui akal budimu sesuai dengan pola pikirnya Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, maka seluruh hidupmu akan diubahkan. Make sure your mind don't have the strongholds of wrong thinking. Pastikan tidak ada pola pikir yang salah atau pikiran yang salah dalam pola pikirmu. Number 2, forgive your enemies. Yang kedua, ampuni musuhmu. Who is your enemy? Siapa musuhmu? Not Russia or what? Bukan Could be your own husband or your neighbor. bukan Rusia ya, bukan perang di dunia, tapi bisa jadi musuhmu adalah Or someone suami in the atau church. tetangga atau seseorang di gereja mungkin. What do you do with your enemy? Apa yang kau lakukan terhadap musuhmu? Pray for your enemy. Berdoa buat musuhmu, Bless your enemy. berkati musuhmu. Jesus said, love your enemy. Yesus katakan kasihi musuhmu. In one verse, let me read one verse. Hebrews 12:15. Ibrani 12 ayat 15. It says here, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. If you keep bitterness, unforgiveness in your heart against someone who did wrong to you, Kalau simpan kepahitan hati, kemarahan terhadap seseorang yang telah berbuat salah terhadap saudara, the grace of God means divine power, divine nature of God. kasih karunia Allah itu artinya nature-nya Tuhan yang ilahi, The divine anugerahnya, blessings of God berkat yang ilahi daripada Tuhan, cannot enter you because of bitterness. itu tidak akan bisa masuk ke dalam saudara oleh karena ada kepahitan di dalam The hati. blessings that God has prepared for you cannot come in. Berkat yang Tuhan sudah siapkan buat saudara nggak bisa diberikan kepada saudara. Amen? So release. Jadi harus lepaskan And pengampunan. God's nature is He loves us even when we are doing wrong. Dan sifatnya Tuhan itu selalu mengasihi kita meskipun kita telah berbuat dosa. Not that He wants you to do wrong. Bukan berarti Tuhan ingin saudara terus berbuat dosa atau berbuat salah. Of course, He wants you to mature and identify your weakness, gain power from God, and overcome it. Dan tentu saja Tuhan ingin saudara mengalahkan kelemahanmu, dosamu, dan memiliki kuasa, menerima kuasa yang daripada Until Tuhan. then, He's going to love you. He's going to bring conviction, understanding, empower you so that you can overcome. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan akan terus memberikan kuasa kepada saudara, memberikan peringatan kepada saudara, akan terus menasihati saudara sampai saudara bisa mengalahkan kelemahanmu. So, in order to enjoy this abundant life, you must choose fear or faith. Untuk bisa menikmati kehidupan yang berlimpah, saudara harus pilih antara takut atau iman. Hebrews chapter 11 verse 6. Ibrani 11 ayat 6 It's impossible to please God without faith. dikatakan mustahil, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. I share with you how sometimes people pray. Saya kadang-kadang saudara, I give an example. saya kasih contoh ya, kadang Oh orang berdoa. Lord, I've been praying for 10 years. My son is still not changing.
He's still taking drugs. Why you take so long? I don't know. He will never change. He will never change. You know, this kind of prayer, he put a earplug. Kadang ada orang berdoa misalnya begini, saudara, Tuhan aku udah berdoa 10 tahun lamanya, Tuhan anakku masih aja narkoba, Tuhan kenapa lama banget, Tuhan anakku gak akan berubah. Doa macam begini Tuhan pasang earplug saudara, sumpel di kupingnya. But if you pray, Lord, my son is your child. I claim him for the Amen. kingdom of God. I release the power. Father, I pray. 10 years I prayed, but I'm still believing that he will be convicted, that he will be brought into the kingdom of God. I bind that habit in the name of Jesus. I love him. I bless him. I release the blessing in Jesus' name. Tapi kalau saudara berdoa seperti ini, Tuhan meskipun aku sudah berdoa 10 tahun lamanya buat anakku, tapi aku percaya Tuhan anakku adalah anakmu juga. Dia akan terbebas dari narkoba, anakku diberkati. Dia akan keluar dari narkoba, dia akan menjadi anak yang berhasil. Di dalam nama Yesus diikat setiap roh narkoba. Saudara berdoa seperti itu. This kind of prayer can bring change. Doa macam seperti itu yang bisa membawa perubahan. Sometimes the mother bring the child. Anak ini nakal, pasti tidak akan berubah. He will never change, he never change. You prophesy already. Kalau kita bilang begitu ke anak kita, anak ini gak akan berubah, anak ini bodoh, dangkal. Kita justru bernubuat yang begitu kayak buat dia. Please speak positive. Tolong perkatakan yang positif. Early morning you get up and said, I'm a child of God. Tiap pagi kita bangun kita katakan aku anak Allah. Even though you cannot spend 1 hour, speak properly. Meskipun gak bisa sediakan waktu 1 jam di pagi hari misalnya, perkatakan yang benar. I'm a saudara. child of God. Aku anak ke Tuhan. I will shine for Jesus. Aku akan bersinar He terang that buat is in me is Yesus. greater than the one in the Dia yang ada world. di dalamku jauh lebih dahsyat daripada yang ada I'm di the dunia. temple of God. Aku bait Allah. I'm the royal priest. Aku imamat yang I can do rajani. all things through Christ who strengtheneth me. Aku bisa melakukan segala perkara melalui Kristus He yang has given me menguatkanku. power to be son of Dia telah God. memberikanku kuasa untuk menjadi anak Allah. Lord, I commit this day to you. Tuhan, aku serahkan sepanjang I'm hari ini stepping out in kepadamu. faith Aku melangkah dengan iman. that I may shine your life into them. Supaya aku bisa memancarkan kehidupanmu bagi mereka. Every day, make it a point to speak God's word in your life. Tiap hari saudara harus putuskan untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Then you will experience the abundance. Maka saudara akan alami kehidupan yang But if you are berlimpah. doubting person, Tapi kalau saudara adalah orang yang ragu. let's read James chapter 1. Kita lihat Aduh, Yakobus kasihan 1. ini. I'm going to finish. Saya akan selesai segera saudara. Pastor, you got 5 minutes. Okay. Dikasih waktu tinggal 5 menit lagi, 5 menit I lagi. lost my James. Kehilangan Yakobus saya After mana? so many years of turning still, okay, you read James chapter 1, Verse? verse 6 to 8. Ayat 6 sampai 8, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. So to enjoy the abundant life of God, you have to walk in faith. Jadi untuk saudara bisa menikmati hidup yang berlimpah dalam Tuhan, saudara harus berjalan dalam iman. It's a choice. Ini merupakan suatu You want to pilihan. be negative or positive? Mau positif atau negatif? God's words are positive. Firman Tuhan itu positif. Philippians chapter 4 verse 8. Filipi 4 ayat 8. That which is good, that which is right, that is of order, that all this you think and meditate on it. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua ada sedap didengar, ada di layar saudara ya. Semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya Even itu. if people call you, you stupid, Meskipun ada orang bilangin saudara kamu bego, inside your heart, I reject it. di dalam hati kau I- tolak saudara. I Aku forgive tolak. you. I forgive Aku you. tolak perkataan bego itu dalam nama Yesus, aku tolak. I Aku love you. ampuni kamu, aku I love you. mengasihimu. Aku mengasihimu. And transfer to you $300 US. Aku It's not bribing. transfer uang ke kamu. It's the nature of God. Itu sifatnya Tuhan saudara, nature-nya Tuhan. I've done it to my enemy until he cannot tahan. He fall down on his leg and ask for forgiveness. Saya lakukan itu ke musuh saya sampai dia nggak tahan, dia berlutut di kaki saya, dia minta ampun sama saya. At one time, I got all my elders line up and I washed their feet. Satu kali saya membasuh kaki semua penatua di gereja saya. Because that whole year, they did blunder. They make many mistakes. Karena sepanjang tahun itu mereka begitu blunder, begitu saudara melakukan begitu banyak kesalahan.
So I told them, I think I'm too hard on you, so I want to wash your leg. Forgive me. Saya bilang, saya pikir saya sudah terlalu keras kepada para penatua, saya mau basuh kaki kalian semua. Everybody want to take out. No, not me. I'm the one. I'm the one. Saya dan mereka bilang, oh jangan, mereka nggak mau dibasuh kakinya. Saya yang salah Pak. Because of your hard-headedness, I became also very hard. So I Karena- better ask forgiveness first. Karena kekerasan hati mereka, saya pun jadi keras. Jadi akhirnya saya minta ampun, saya minta maaf terlebih dulu pada mereka. Because I was running 2 churches. One is English speaking, one is Tamil speaking. The Tamil speaking, aduh, tolong. Berapa kali sudah naik kayu salib? The culture terrible. Ada 2 gereja yang saya urus saudara, berbahasa Inggris dan berbahasa Tamil. Yang bahasa Tamil, aduh ya ampun, minta ampun udah 2 kali naik salib saudara ya. At one time my wife was doing it and she got more white hair. Satu kali, satu masa gitu ya, istri saya yang ngurusi dan dia punya uban jauh lebih banyak gitu gara-gara mengurusi gereja yang berbahasa Tamil. So every day name and claim positive things, speak the word, speak the promises of God. Jadi setiap hari saudara perkatakan, deklarasikan perkataan firman Tuhan yang positif. Maintain a consistent, intimate love relationship with Jesus. Pelihara hubungan yang intim, yang konsisten dengan Tuhan Yesus. If you don't know how to do it when you're taking a shower, all throughout the 20 minutes or what shower, I love you, I love you. That got song right. I love you, I love him lah. Kalaupun saudara nggak tahu caranya, saudara nggak punya waktu 20 menit di kamar mandi, saudara sambil saudara mandi, saudara sambil nyanyi, I love you, nyanyi aja saudara. So 8 years I'm in a single house. 8 tahun lamanya saya di satu rumah sendiri. So nobody is there. Nggak ada orang di rumah The itu. moment I enter the house, I enter God's presence. Begitu saya masuk ke rumah itu, saya masuk hadirat Tuhan. So because I'm so used to talking to my wife, now I don't talk to the wall. Karena dulu saya terbiasa ngobrol sama istri saya, sekarang saya terbiasa ngomong sama tembok So aja. instead of talking to the wall, I say I talk to Jesus. Daripada saya ngomong sama tembok, saya bilang lebih baik saya ngobrol sama So Yesus. while I'm cooking, I say, oh, Lord, I want to put some more salt on it. What do you think? Jadi sementara saya masak, saya ngobrol sama Yesus. Tuhan saya pakai garam apa jangan ya? Menurut kamu gimana Tuhan Yesus? Then I need time, Lord, halfway the message is okay, but what's the next revelation? I'm not sure, but don't put that too long, no, burn. Tapi, jadi sambil masak, saudara awasi juga masaknya jangan sampai gosong. Saya ngobrol, saya konsultasi sama Tuhan. Saya pesan khotbah ini, oh udah oke, tapi sebaiknya apalagi yang saya harus sampaikan So my Tuhan. house become my heart. Jadi rumah saya itu menjadi hati saya. So I talk anytime, every time, like a friend. Jadi saya ngobrol sama Tuhan itu kapan saja. Seperti teman. Sometimes I'm so touched, I fall on my knees and cry and worship, enjoy, then continue. Kadang-kadang saya begitu tersentuh oleh Tuhan, saya bisa berlutut dan saya menangis, saya menikmati hadiratnya. Tapi setelah itu kemudian saya bangkit lagi, saya lanjut lagi apa yang saya sedang I kerjakan. remember the song when I was 7, 8 years old. What a friend we have in Jesus. Saya Very ingat nice lagu song. itu, waktu I saya sing masih it also. kecil, umur 7 sampai 8 tahun, saya suka sekali lagu itu. Sometimes another song. Also when I was 8 years old. I trust you with my whole heart. I'll never from thee depart. I know thou art keeping me safe in thy arms. And I know I'm free from alarm. Fall in love with Jesus. Jatuh cinta sama Yesus. Falling in love with Jesus and living in that love is abundant life. Jatuh cinta pada Yesus dan hidup di dalam cinta itu adalah hidup yang berlimpah, saudara. Finally, your greatest desire must be to fulfill His will, His assignment as your ambition in life. May you enjoy abundant life. Dan akhirnya saudara yang terakhir adalah kalau saudara mau menikmati hidup berlimpah, jadikan kehendak Tuhan, penugasan daripada Tuhan itu merupakan hasrat, kerinduan, ambisi saudara yang terbesar untuk saudara lakukan. I noticed that if I make God's will as my joy, my excitement, and my ambition, my life changed. Saya perhatikan kalau saya melakukan kehendak Tuhan sebagai sukacita saya, sebagai ambisi saya, itu akan mengubah hidup saya, saudara. Like maybe I have a smallest desire. Let's say I like to go and see, where's the tower in Switzerland? That tower, what they call the tall tower, the beautiful tower. Is it in Switzerland, Paris?
Eiffel. Eiffel Tower. Ya, Paris. I mean, God will bring me there. I haven't been. But things like that, if I desire, but I never ask. Saya memang nggak pernah minta, saya punya keinginan kecil untuk ke menara Eiffel, tapi saya nggak pernah minta sama Tuhan, saya belum pernah ke sana. But He go inside my heart and cari, oh, God this desire, okay, I will give to you. Tuhan cari-cari dalam hati saya, oh ada kerinduan hati kamu, saya akan kasih ke kamu. So He's more than a friend. He's not only your God. Dia bukan cuma Tuhan saudara, tapi dia adalah sahabatmu. He knows you better than you know yourself. Dia mengenal saudara bahkan jauh lebih baik daripada saudara kenal diri You sendiri. got only one life to live. Saudara cuma punya satu kali Why kehidupan. live half devil, half, sorry. Jadi kenapa hidup setengah-setengah, setengah buat setan, setengah buat Tuhan? Jangan setengah-setengah. He's giving you the fullness of abundance life. Take it. Dia Free. memberikan kepada saudara kehidupan yang berlimpah itu penuh. A Jadi big jangan round of ambil applause setengah-setengah, to Jesus. berikan ambil sepenuhnya buat Tuhan Yesus. Shall we Tepuk tangan stand? buat Tuhan. Shall we stand together? Put your hand on your heart. Mari kita berdiri dan kita letakkan tangan di dada kita. Two things to do. Number one is make a fresh commitment with Him. Dua hal yang kita lakukan. Yang pertama kita perbarui komitmen kita pada Tuhan. Lord, I want to be baptized into your life. Tuhan, aku ingin dibaptis ke dalam kehidupanmu. Number two, Yang kedua, maybe you are struggling in one area. mungkin saudara sedang bergumul dalam satu aspek Haven't found the tertentu. right man or woman. Belum misalnya bertemu jodohmu, Haven't got the right job. belum mendapat pekerjaan yang There's tepat. sickness in your body. Ada sakit penyakit misalnya di Because tubuhmu. He will definitely want to deal with it. Tuhan pasti ingin membereskannya. But we need to build our faith there. Tapi kita perlu membangkitkan, And membangun iman building our kita. faith there will transform you to become more like Him. Bangun iman saudara terus untuk menjadikan saudara seperti dia. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, today we want to make a more serious commitment. Bapa, hari ini kami ingin membuat komitmen yang serius. In this season, we want to really get baptized into abundant life. Di musim ini kami ingin betul-betul dibaptis ke dalam kehidupan yang berlimpah. The God kind of nature and the God kind of power. Di dalam kuasa dan nature yang seperti Tuhan. That anything and everything that we touch, Lord, will be transformed. Sehingga segala sesuatu yang kami jamah, kami kerjakan itu diubahkan That we Tuhan. can shine as lights. Sehingga kami bisa bersinar bagaikan terang-Mu. We also want to pray for those with a specific need. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan dengan kebutuhan mereka Someone yang with a spesifik. marriage problem, Mungkin ada yang memiliki masalah maybe pernikahan. with the physical ailment, Mungkin ada masalah kesehatan. or they come with a burden in their workplace, Atau mereka datang dengan beban dalam hal want to pekerjaan. find the right person in their life. Atau belum bertemu jodoh yang daripadamu Tuhan. Really, more than anything, they really want to have a spiritual breakthrough, Atau melebihi dari segala sesuatu mereka membutuhkan terobosan secara rohani. or really want to break out from a bad habit. Atau mereka ingin terlepas dari kebiasaan We buruk. take authority in the name of Jesus. Kami ambil otoritas di dalam nama We ask Yesus. for open heavens. Kami minta sorga yang terbuka. We ask for open hearts. Kami minta hati yang terbuka. The power of Christ touch you right now. Kuasa Tuhan menjamahmu saat I ini. release God's power. Aku lepaskan kuasa Be Tuhan. healed in the name of Jesus. Sembuh di dalam nama Yesus. A miracle take place. Mujizat terjadi. I believe, God, this week you will experience a miracle. Aku percaya minggu ini kau akan mengalami mujizat Tuhan. That your life be transformed. Dan hidupmu akan More ditransformasi. to be like Jesus. Menjadi seperti Yesus. That the abundant life of God shine in you and through you. Dan hidup berlimpah daripada Tuhan itu akan bersinar di dalammu dan melaluimu. We give you all the glory. Kami berikan kemuliaan kepadamu Tuhan. In Jesus' name we Di dalam pray. nama Yesus kami Amen. berdoa. Thank you Amen. very much. Terima kasih banyak. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan baik banget. Amin. Amin, amin, luar biasa. Thank you Pak Amos. Thank you Mbak Lucy, Mbak Lucy untuk penerjemahan yang begitu luar biasa. Terima kasih, biar Tuhan pakai terus talenta penerjemahannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Pak Amos once again, thank you for the words. And we believe it's going to be a blessing for every each of us here. Amin. Sekali lagi siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Amin. Yuk menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan aja. Supaya kelimpahan kuasa daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Become a powerful Christian. Amen. Amen. Jatuh cinta sama Tuhan Yesus saja tiap hari. Amin. Jatuh cinta sama Tuhan Yesus tiap hari, fall in love with God. Every single day. Every single day. Amen.
Amin, Tuhan baik banget. Bapak Ibu sekalian, nggak sadar ini udah minggu terakhir di bulan September. Next week's gonna be a new week again. Oktober. Wow, habis Oktober, November, habis November udah mau Desember lagi. Time flies Bapak Ibu sekalian, amin. Amin. Oleh karena kita kalau time flies, kita jangan tinggal di dalam kesalahan-kesalahan kita. Kita jangan menetap dalam kesalahan-kesalahan kita. Yuk kita kebas semua permasalahan kita kebas, kita tinggalin. Semua kelemahan-kelemahan kita, kesulitan-kesulitan kita, kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan kita yang selama bulan September ini kita lakukan, kita kebas. Jangan bawa ke bulan Oktober lagi, amin. Amin. Kita masuki bulan Oktober dengan kasih karunia Tuhan yang baru lagi. Amin. Bukankah Tuhan sendiri mengatakan setiap pagi baru kasih setia dan rahmat Tuhan. Amin. Every month ada kasih setia Tuhan yang rahmat Tuhan yang baru lagi. Yuk siapin hati kita untuk masuk di bulan Oktober dengan hati yang baru lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan kita bawa kemarahan bulan September ke dalam bulan Oktober. Jangan kita bawa kesalahan kita. Jangan kita ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Cukup yang bulan September untuk bulan September aja. Bulan Oktober kita janjikan bulan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. God is so good. Tuhan terima kasih Bapak. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih gak ada yang kebetulan Tuhan kalau Engkau kirim Pak Amos ke tempat ini. Kami percaya ada rencana Tuhan, ada firman Tuhan yang luar biasa seperti yang baru kami dengar ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau set pikiran kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pikiran Kristus senantiasa Tuhan. Kami mau terus fall in love with you Lord God every single day Lord God. Kami mau Tuhan attach Tuhan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Berkuasa kami perkatakan segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Yang sedap didengar disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kami mau pikirkan saja Tuhan. Pikiran-pikiran Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Supaya kami di dalam hati kami berbuah segala sesuatu yang buah-buah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang powerful, anak-anak Tuhan yang hidupnya berkelimpahan karena kami hidup attached to you Lord God. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, sebentar lagi bulan September selesai. Next week Tuhan, bulan Oktober. Oleh karena Tuhan Yesus kami mau ngambil satu sikap Tuhan Yesus. Biarlah semua kesalahan, semua kesulitan, semua kekurangan, semua kemarahan, apapun itu Tuhan yang ada terjadi pada bulan ini. Kami tidak mau bawa lagi Tuhan ke bulan Oktober Tuhan. Kami mau melakukan pelepasan Tuhan. Kami melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kami. Kami bahkan mau memberkati mereka yang menyakiti hati kami Tuhan. Kami mau melakukan perdamaian kepada mereka yang selama ini mempunyai hubungan tidak baik dengan kami. Tapi Tuhan kami memberkati setiap hubungan kami. Kami berkatakan kesalahan-kesalahan kami, kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan tubuh kami Tuhan. Kami tinggalkan di bulan Oktober, bulan September ini Tuhan. Bulan Oktober kami perkatakan akan menjadi bulan yang penuh dengan kemenangan. Bulan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Kristus Tuhan. Hidup kami akan menjadi hidup yang betul-betul hidup melekat kepada Engkau. Bulan Oktober bukan bulan di mana kami akan hidup setia, taat kepada Engkau Tuhan. Hidup kami akan melekat kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Membuat kami hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan besok lebih baik daripada hari ini. Kami perkatakan bulan Oktober akan menjadi bulan yang lebih baik dari bulan September ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa secara khusus untuk Pak Amos yang sudah Engkau kirim menjadi berkat. Aku berdoa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun ia pergi. Pakai dan lebih heran lagi Tuhan. Kemanapun, dia akan ke Australia, dia akan ke India, dia akan ke Malaysia, dia akan kemanapun Tuhan. Pakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk kerajaan Allah Tuhan Yesus. Memenangkan banyak jiwa,
memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, memulihkan keluarga, memulihkan hubungan Tuhan Yesus. Membuat orang kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa juga untuk hamba-Mu Lucy juga yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penerjemah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk talenta yang Kau berikan padanya. Biar Engkau pakai Tuhan Yesus bersama suami menjadi pelayan Tuhan yang hidupnya memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Thank you for all the service from the first beginning in our worship time, in our prayers time, in our offering times, God, and in the words of God. We enjoy so much our worship this very moment, Father God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri yuk. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita ke jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Masuk ke minggu depan dengan kemenangan. Dan ingat, jatuh cinta sama Tuhan Yesus setiap hari. Tuhan berkati. Yesus memberkati Jemaat GBK Nisa. Selamat menikmati hari Minggu dan sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.